Eko Wahyuni, NPM 2003020013. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu tentang sumber dan dasar hukum Islam. Tujuannya untuk memenuhi tugas UAS Ushul Fiqih. Dasar hukum yang disepakati oleh sumber hukum Islam yaitu ada dua, Al-Quran dan Hadis. Ada juga dasar hukum Islam yang kurang lebih ada 11 dasar hukum yang disepakati oleh ulama. Ada 4, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ada juga hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Ada 7, yaitu Istihsan, Maslahah Mursalah, Adat Istiadat, Istishab, Syar'u man qablana, Mazhab Sahabi, dan Sad Az-Zariyah. Kemudian ada Al-Quran sebagai dasar dan sumber hukum Islam yang pertama. Menurut bahasa, Al-Quran yaitu bacaan, dan menurut ilmu ushul fikih, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dan terkategorikan beribadah jika membacanya. Surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Yang terakhir kali terdapat perbedaan pendapat menurut sebagian ulama adalah ayat 281 surah Al-Baqarah. Ada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu mencakup 3 ajaran pokok, seperti ajaran yang berkenaan dengan akidah seperti tauhid, malaikat, dan hari akhir, dan lain-lain. Yang kedua, ajaran yang berkenaan dengan akhlak seperti tuntunan bergaul secara sopan. Yang ketiga, ajaran yang berkenaan dengan perbuatan seperti tuntunan kewajiban dan larangan berbuat sesuatu. Di ajaran inilah timbul ilmu fikih dan ushul fikih. Ada juga hukum fikih yang terdiri dari 2 cabang. Yang pertama yaitu hukum ibadah adalah hukum atau hubungan antara hamba dengan Tuhannya seperti salat. Yang kedua, hukum muamalah yaitu hukum hubungan antara hamba dengan hamba seperti jual beli. Adapun rincian macam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum muamalah menurut Abdul Wahab Khalaf. Hukum keluarga seperti profesi akad nikah, hukum perdata seperti utang piutang, hukum pidana seperti pembunuhan, hukum acara seperti peradilan, hukum ketatanegaraan seperti mengatur hak pribadi dan hak masyarakat, hukum antar bangsa seperti tata cara pergaulan dengan non-muslim, hukum ekonomi dan keuangan seperti pembagian zakat. Kemudian selanjutnya ada al-sunnah atau hadis sebagai dasar atau sumber hukum Islam yang kedua. Sunnah secara bahasa yaitu perilaku seseorang baik perilaku yang baik ataupun yang buruk menurut istilah adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum baik berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Kemudian ada qauliyah, adalah hadis yang berisi perkataan yang langsung diucapkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Adapun beberapa contoh hadis qauliyah yaitu hadis tentang doa Nabi bagi orang yang mendengarkan, menghafal dan mendengarkan ilmu, hadis tentang bacaan atau cobaan ringan yang disukai Allah, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Kemudian ada fi'liyah, hadis yang berbentuk kenyataan atau pernyataan sahabat yang menggambarkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam. Contohnya yang pertama yaitu seperti hadis tentang sholat Nabi di atas kendaraan. Yang kedua, hadis tentang sholat Rasulullah menjelang wafatnya.
Kemudian yaitu ada takririyah, adalah yang berupa ketetapan Nabi atau persetujuan Nabi atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Contohnya yaitu seperti hadis tentang daging biawak, hadis tentang tayamum, dan ada kajian usul fikih. Hadis dari segi sanadnya terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan individunya jauh kemungkinan berbuat bohong. Hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu mutawir lafadzi dan mutawir manawi. Hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih dan tidak sampai ke batas hadis mutawir. Hadis ahad ini dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur. Contohnya hadis tentang amal tergantung kepada niat. Hadis aziz, contohnya menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap orang muslim. Hadis garib, contohnya sebelum sempurna iman seseorang sehingga ia lebih mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan isi Al-Quran, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis yang mana pokoknya telah disebutkan dalam Al-Quran, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran, dan ijma. Bagi adik-adik dan teman-teman yang masih bingung mau masuk kuliah di mana, yuk gabung bersama kami di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini juga memiliki 3 jurusan, yaitu Tarbiyah, Syariah, dan Ekonomi Islam, yang terdiri dari program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Ahwalus Syariah atau Hukum Islam Ekonomi Syariah, dan Diploma 3 Perbankan Syariah. Di sini juga mulai membuka program pasca sarjana untuk jurusan Ilmu Pendidikan Islam dan Hukum Islam. Ada juga organisasi internal biasa disebut unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang terdiri atas lembaga dakwah kampus, pers, mahasiswa kronika, mahasiswa pencinta alam, ikatan mahasiswa pencinta seni, ikatan mahasiswa pencinta olahraga, pramuka, resimen mahasiswa, Juraisiwo English Club, serta 2 UKM baru, yaitu Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam dan Jusifa. Organisasi ekstra yang eksis di Metro ternyata memiliki platform gerakan mahasiswa Islam seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam atau Muslim Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Organisasi-organisasi itu menghidupkan kampus STAIN dan menjadi gerakan oposisi mahasiswa kepada pemerintah daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.